4705, dia benar-benar dewa. Di sisi lain, Xiao Yuanshan membawa Xiao Feng kembali ke kota kekaisaran dan langsung pergi untuk melihat bagaimana tubuh Dev ditempa. Saat ini, wajah Xiao Yuanshan terlihat tidak begitu bagus. Ayah, mengapa ketiga orang ini ingin membunuh Tuan Dev? Mungkinkah Tuan Dev memiliki hubungan dengan kekuatan tersembunyi ini? Xiao Feng bertanya dengan sangat bingung. Xiao Yuanshan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Apapun yang terjadi, kita harus menunggu sampai Tuan Dev selesai menempa tubuhnya. Selama periode ini, bahkan jika kita bertarung dengan sekuat tenaga di dinasti Xiao, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun mendekati sini. Saya mengerti. Saya akan segera mengerahkan pasukan untuk melindungi tempat ini. Xiao Feng mengangguk. Tetapi pada saat ini, di dekat dinasti Xiao, ada beberapa fluktuasi aura yang kuat, yang membuat Xiao Yuanshan mengerutkan kening. Seorang ahli lain sedang mendekati dinasti Xiao kita. Mungkinkah ketiga orang itu lagi? Xiao Feng bertanya. Bukan tiga orang itu. Auranya salah, kata Xiao Yuanshan. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak ahli yang datang ke dinasti Xiao? Apakah mereka semua di sini untuk Tuan Dev? Wajah Xiao Feng penuh dengan kebingungan. Xiao Yuanshan, Xiao Feng dan yang lainnya tidak tahu tentang perintah 10 istana untuk membunuh Dev. Mereka tidak dapat mengerti mengapa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul. Orang-orang ini semua ada di sini untuk saudara Chen. Saat ini, Yun Li datang perlahan. Bagaimana kau tahu? Tanya Xiao Feng. Karena 10 istana menggunakan 100.000 batu roh abadi untuk mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Dev, jadi orang-orang ini datang ke sini hanya untuk perintah pembunuhan. Kata Yun Li ringan. 100.000 batu abadi. Xiao Yuanshan terkejut, dia tidak menyangka istana 10 istana begitu murah hati. Karena orang-orang ini datang untuk Tuan Dev, mengapa mereka tidak bertindak? Jika ketiga kultivator itu bertindak sekarang, tidak semua orang di dinasti Xiao kita mungkin bisa menghentikan mereka. Xiao Feng berkata dengan bingung. Xiao Yuanshan melirik ke langit dan berkata sambil berpikir, mungkin orang-orang ini punya kekhawatiran. Tuan Xi telah meningkatkan kekayaan dinasti Xiao saya selama ribuan tahun, yang membuktikan bahwa dinasti Xiao saya dapat berdiri kokoh selama ribuan tahun. Jika orang-orang ini mengambil tindakan di dinasti Xiao, mereka pasti akan memiliki beberapa keraguan. Mereka adalah orang-orang pintar, dan mereka pasti telah menyelidikinya sejak lama. Ayah benar, kita punya Tuan Xi yang melindungi kita. Siapa yang berani bertindak di dinasti Xiao? Kurasa ketiga orang itu ingin mengelabui Tuan Dev dan kemudian bertindak di luar dinasti Xiao. Kita hanya perlu mencegah Tuan Dev pergi, kata Xiao Feng. Ya, kita hanya perlu mencegah Tuan Dev meninggalkan dinasti Xiao. Xiao Yuanshan juga mengangguk setuju. Apakah menurutmu Dev akan tetap tinggal di dinasti Xiao? Setelah Yun Li selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Meskipun dia baru saja bertemu Dev, dia sepenuhnya memahami karakter Dev. Xiao Yuanshan dan Xiao Feng berhenti bicara. Mereka melihat Dev yang masih menahan amarah karena guntur dan merasa sedikit bingung. Ledakan-ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan keras dan serangkaian guntur yang mengerikan menyambar ke arah Dev dengan dahsyat. Yun Li, yang sudah pergi, berhenti pada saat ini dan berbalik untuk melihat Dev di udara. Tubuh Dev terlihat memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Bahkan kulit tubuhnya pun berubah keemasan. Selesai secepat itu. Yun Li berkata dengan sedikit terkejut. Gulungan suci tentang pemurnian tubuh ini adalah teknik rahasia klan dewa mereka. Semua orang dari klan dewa mempraktikkannya, dan beberapa bahkan telah mempraktikkannya selama ratusan atau ribuan tahun. Yun Li sendiri telah berlatih entah berapa tahun, tetapi dia belum pernah melihat orang yang berlatih secepat Dev. Para dewa semuanya yakin bahwa mereka sangat berbakat, tetapi meski begitu, tidak ada satupun kultivator dewa yang dapat mengolah gulungan pemurnian tubuh dewa ini dengan begitu cepat. Cahaya keemasan di tubuh Dev semakin menyilaukan. Bahkan tanpa mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, hanya tubuh fisiknya yang bisa memancarkan cahaya keemasan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Dev, Anda benar-benar seorang dewa. Mata Xiao Yuanshan berbinar saat ini, wajahnya penuh kekaguman. Kekuatan Dev juga berarti bahwa dinasti Xiao mereka akan menjadi semakin kuat. Xiao Yuanshan sangat beruntung saat ini karena dapat berteman dengan Dev dan membawa peluang besar bagi dinasti Xiao. Bab 4706, Si Bodoh Besar. 10 Istana. Huo Qing sedang berbaring di kamar tidurnya dan sama sekali tidak meninggalkan Istana 10. Dia tidak takut bahwa penguasa Istana 10 akan menyusahkannya. Dia datang ke Istana 10 hanya untuk sekadar mengikuti arus dan menebarkan reputasinya. Keluarga Huo mereka juga merupakan keluarga yang terkenal dan bergengsi di klan dewa. Mereka tidak berani melakukan apapun padanya hanya sebagai penguasa Istana 10. Tepat saat Huo Qing sedang berbaring santai, lelaki tua kurus itu masuk. Apa yang terjadi? Apakah Dev sudah meninggal? Huo Qing bertanya. Tuan, meskipun banyak orang telah pergi ke dinasti Xiao, mereka belum mengambil tindakan apapun. Apa yang harus mereka takutkan? Kata lelaki tua kurus itu. Aku tahu apa yang mereka takutkan. Wajar saja jika mereka tidak mengambil tindakan.
Lagi pula, tidak pasti apakah Istana 10 dapat menghasilkan 100.000 batu roh abadi. Lagi pula, Dev punya guru di belakangnya. Mustahil bagi orang-orang ini untuk tidak menyelidiki, dan mustahil bagi mereka untuk dimanfaatkan oleh kita dengan mudah. Huo Qing tampaknya telah menduga hal ini. Tuan, Lin Kedong dari kota Sun Mun juga membawa orang ke dinasti Xiao, mungkin untuk perintah pembunuhan juga. Kata lelaki tua kurus itu. Apa? Huo Qing tiba-tiba duduk, si idiot itu juga tertipu. Hahaha, sayang sekali Lin Chong membanggakan kecerdasannya, tetapi dia tidak menyangka akan melahirkan anak yang bodoh. Jika Lin Kedong membunuh Dev, itu akan jauh lebih seru. Tuan muda, apakah Lin Kedong akan sebodoh itu hingga menyerang Dev? Sudah banyak kultivator di dekat dinasti Xiao. Jika yang lain tidak mengambil tindakan, dia pasti juga tidak akan melakukannya, kan? Kata lelaki tua kurus itu. Jika dia tidak melakukannya, kami akan merangsangnya. Setelah Huo Qing selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dan melemparkannya kepada lelaki tua itu, sambil berkata, ini ada 20.000 batu peri. Kamu pergi dan berikan kepada Lin Kedong dan katakan itu adalah deposit untuk 10 istana kita. Ketika dia melihat begitu banyak batu peri, dia pasti tidak akan ragu-ragu. Tuan, apakah Anda akan memberikan 20.000 batu roh abadi seperti ini? Orang tua itu memegang batu peri dan sangat enggan berpisah dengannya. Tidak mungkin menangkap serigala tanpa mengorbankan seekor domba. Selama Lin Kedong membunuh Dev, dia pasti akan meminta sisa 80.000 batu roh abadi kepada 10 istana. Kemudian aku akan melihat bagaimana Tuan 10 istana akan menanganinya. Huo Qing selesai berbicara dan melambaikan tangannya. Orang tua itu melangkah mundur dan menatap 20.000 batu peri di tangannya dengan tatapan membara di matanya. Ini 20.000 batu peri. Dia bahkan ingin membunuh Dev sendiri dan mengambil batu peri itu untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Dev. Kota Matahari dan Bulan. Lin Chong masih bermain catur dengan Taoist Wuji. Seringkali mereka berdua membutuhkan waktu puluhan hari untuk menentukan pemenangnya. Ayah, kakak laki-lakiku hilang. Kudengar dari para penjaga bahwa dia telah meninggalkan kota Sun Mun. Saudara keempat Lin Kevan buru-buru berlari ke aula dan berkata, kemana kakakmu pergi? Kalau saja Ruoya tidak bersamanya, dia pasti baik-baik saja. Lin Chong masih memegang bidak catur itu, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayah, kakak laki-lakiku mungkin telah melihat perintah pembunuhan dan pergi untuk membunuh Dev. 100.000 batu roh abadi memang sangat menggoda baginya. Lin Kevan menganalisis. Apa? Lin Chong menjatuhkan bidak catur di tangannya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimana mungkin si idiot ini percaya pada perintah pembunuhan dari 10 istana? Para biksu klan dewa itu sangat sombong dan angkuh. Bagaimana mungkin mereka mengeluarkan 100.000 batu roh abadi untuk memberi hadiah kepada orang lain tanpa imbalan apapun? Pergi dan bawa kembali kakak tertuamu sekarang juga. Si idiot ini sedang digunakan sebagai pion oleh 10 istana. Aku sangat marah. Jika orang-orang di 10 istana tahu tentang ini, aku akan sangat malu. Lin Chong benar-benar marah, wajahnya memerah dan dia berteriak. Ayah, kakak laki-lakiku mungkin tidak mendengarkan aku. Lin Kevan berkata dengan malu. Ambil tokenku. Jika dia tidak patuh, katakan padanya untuk tidak pernah kembali ke Sun Mun City. Biarkan dia berjuang sendiri. Lin Chong melemparkan token ke Lin Kevan. Lin Kevan mengambil token dan pergi dengan tergesa-gesa. Bab 4707, Ceroboh. Di atas dinasti Xiao. Dua aura mendominasi datang dengan cepat. Saudaraku, ada beberapa orang lagi yang datang ke dinasti Xiao. Sepertinya mereka datang untuk Dev. Ada berapa orang di sana? Pria kurus itu memandang ke kejauhan, sambil sedikit mengernyit. Semakin banyak orang, semakin baik. Kita bisa memanfaatkan situasi ini. Pria berjubah brokat itu tersenyum tipis. Saudaraku, begitu banyak orang datang ke sini untuk melihat Dev. Jika seseorang berhasil terlebih dahulu, bukankah kita akan datang ke sini dengan sia-sia? Saya pikir kita harus mengambil tindakan dan membunuh Dev sebelum orang-orang ini melakukan sesuatu. Pria kekar itu hampir tidak dapat menahan kegelisahannya. Dasar bodoh, banyak sekali orang yang menunggu, tapi tidak ada seorang pun yang memasuki dinasti Xiao untuk membunuh Dev. Tidak bisakah kau melihat alasannya? Orang-orang ini telah hidup selama ribuan tahun, dan masing-masing dari mereka sangat cerdas. Karena mereka tidak mengambil tindakan, mereka pasti telah menyelidikinya. Kamu diam saja dan jangan mengambil tindakan tanpa izinku. Lelaki berjubah brokat itu melotot ke arah lelaki kekar itu dan berkata. Pria kekar itu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara, tetapi ada ketidakpuasan yang jelas di wajahnya. Dua aura datang dengan cepat, dan ketika mereka semakin dekat, mereka mendapati bahwa itu adalah seorang biksu laki-laki dengan seorang biksu perempuan berpakaian putih di belakangnya. Kedua orang ini adalah Lin Kedong dan Lin Ruoya. Melihat bahwa Lin Kedong dan Lin Ruoya tidak lebih kuat dari mereka, mereka bertiga pergi menemui mereka. Ketika mereka tiba di depan Lin Kedong, sebelum mereka bertiga sempat berbicara, Lin Kedong berkata dengan nada meremehkan, minggir, apakah kau di sini untuk membunuh Dev juga dan mendapatkan 100.000 batu abadi itu? Ketiganya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Kedong begitu merajalela. Sial,
Kau pikir kau siapa? Beraninya kau meminta kami keluar dari sini. Kurasa kau sudah bosan hidup. Apa kau percaya aku akan memukulmu sampai mati dengan palu, lalu mempermainkan kultivator wanita di belakangmu? Pria kekar itu memasang ekspresi marah di wajahnya, dan palu meteor di tangannya terus berputar. Anda. Ketika Lin Ruoya mendengar ini, dia sangat marah hingga langsung menghunus pedangnya. Lin Kedong berkata dengan dingin, siapa aku? Kukatakan padamu, aku Lin Kedong dari Sun Moon City. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku dengan satu palu. Jika kau berani menyentuhku, Sun Moon City akan mencabik-cabikmu dan kau tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Kota Matahari Bulan. Mereka bertiga terkejut dan jelas mundur 2 langkah. Terutama laki-laki kekar itu, mukanya jadi jelek sekali. Ketiganya hanyalah kultivator independen. Bagaimana mungkin mereka memiliki modal untuk melawan Kota Matahari dan Bulan? Di antara kekuatan tersembunyi di alam surga dan alam manusia, Kota Matahari dan Bulan dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Kakak saya memang ceroboh. Saya mohon maafkan saya. Pria berjubah brokat itu meminta maaf dengan senyum lebar di wajahnya, ekspresinya sangat menyanjung. Melihat ekspresi wajah pria berjubah brokat itu, Lin Kedong akhirnya tersenyum. Senang sekali disanjung orang lain. Kalian bertiga, perhatikan baik-baik. Saat aku membunuh Dev dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi, aku akan menghadiahi kalian beberapa. Lin Kedong berkata dengan sangat arogan. Terima kasih, Guru Lin. Pria berjubah brokat itu buru-buru mengucapkan terima kasih. Tuanku, dinasti Xiao telah diberkati dengan keberuntungan selama ribuan tahun oleh seorang guru. Kita tidak bisa gegabah memasuki dinasti Xiao dan membunuh orang. Dan 10 istana jelas bukan orang yang menepati janjinya. Jadi, bahkan jika kita membunuh Dev, kita mungkin tidak bisa mendapatkan 100.000 batu roh abadi. Jadi, harap berhati-hati, Yang Mulia. Lin Ruoya membujur Lin Kedong. Hahaha, bukankah sudah kubilang bahwa aku tidak peduli apakah istana 10 istana memberikan batu abadi kepada orang lain atau tidak. Jika aku membunuh Dev dan mereka tidak berani memberiku batu abadi, aku akan memimpin pengawal kekaisaran untuk memusnahkan istana 10 istana sekaligus. Lin Kedong tertawa keras, tampak sangat arogan. Ketiga pria berjubah brokat yang berdiri di samping mendengarkan kata-kata Lin Kedong, dan tidak seorang pun berani mempertanyakannya. Bagaimanapun, kekuatan Kota Matahari dan Bulan ada di sana, dan tidak kalah dengan 10 istana, dan bahkan lebih tinggi dari 10 istana. Bab 4708, bodoh sekali. Tuan Lin, saya bukan orang yang tidak menepati janji. Ini hanya kesalahpahaman Anda. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus datang perlahan. Apakah kamu dari 10 istana? Lin Kedong menatap lelaki tua itu dan bertanya. Ya, aku datang ke sini kali ini untuk memberikan 20.000 batu roh abadi kepada Tuan Lin sebagai deposit. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan menawarkan 80.000 batu roh abadi yang tersisa dengan kedua tangan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia langsung melemparkan tas penyimpanan ke Lin Kedong. Ketika dia membuka tas penyimpanan itu, dia menemukan bahwa sebenarnya ada 20.000 batu peri di dalamnya. Ini membuat Lin Kedong sangat senang. Aku tidak menyangka bahwa kalian, 10 istana, akan begitu murah hati dan memberiku 20.000 batu roh abadi sebagai deposit. Tapi jangan khawatir, setelah aku mengambil deposit kalian, aku pasti akan membunuh Dev. Lin Kedong berkata dengan bersemangat. Melihat 20.000 batu roh abadi, mata tiga orang lainnya melebar karena iri. Rekan Taoisku, kita juga bisa membantu membunuh Dev, dan kita hanya butuh uang muka 10.000 yuan. Bagaimana menurutmu? Lelaki kekar itu tidak kuat menahan godaan batu peri, maka ia berkata kepada lelaki tua itu. Ketika Lin Kedong mendengar ini, dia langsung marah. Ini adalah upaya terang-terangan untuk mencuri bisnisnya. Sialan, beraninya kau mencuri bisnisku di hadapanku. Aura Lin Kedong meledak, dan rasanya dia siap beraksi kapan saja. Tuan Lin, tenanglah. Beraninya kami bersaing denganmu. Kami akan segera pergi. Wajah lelaki berjubah brokat berubah drastis, lalu dia menarik lelaki kekar itu menjauh. Setelah menjauh dari Lin Kedong, pria berjubah brokat itu menatap pria kekar itu dengan wajah cemberut dan berkata, kakak kedua, kau benar-benar bodoh. Kau hampir membunuh kami semua tadi. Beraninya kau mengacau tuan muda tertua di kota Sun Moon. Kakak, aku melihat batu peri itu dan tidak bisa menahannya, bukan? Dan tampaknya 10 istana cukup dapat dipercaya dan bahkan memberikan deposit. Pria kekar itu tampak sedih. Saudaraku, kami bertiga hanyalah petani mandiri, dan kami tidak memiliki pendukung. Jika kami semua seperti Anda, kami pasti sudah lama meninggal tanpa tempat pemakaman. Jika kau terus seperti ini, aku dan saudaraku akan dibunuh olehmu cepat atau lambat. Pria kurus itu berkata dengan sangat tidak puas. Diamlah, semua orang bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Lin Kedong hanya berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Apa yang perlu ditakutkan? Kita bertiga bisa membunuhnya dalam beberapa menit jika kita bekerja sama. Jika Lin Kedong meninggal, bagaimana kota Sun Moon akan tahu siapa pelakunya? Kau hanya seorang pengecut. Lelaki kekar itu meraung ke arah lelaki kurus itu.
Dia tidak berani melampiaskan ketidakpuasannya pada kakak tertuanya, tetapi dia tidak akan menuruti keinginan kakak ketiganya. Mendengar perkataan laki-laki kekar itu, laki-laki berjubah brokat itu mendesah pelan, tampak sangat kecewa. Mendengar desahan lelaki berjubah brokat, lelaki kurus itu pun tiba-tiba mengeluarkan pistolnya. Ujung pistol yang berapi-api itu langsung mengenai dada lelaki kekar itu. Perubahan mendadak ini mengejutkan lelaki kekar itu, yang dengan cepat menangkisnya dengan palu meteor di tangannya dan berteriak dengan marah, "Sialan, apa kau gila? Kau benar-benar ingin membunuhku?" "Kakak kedua, bukan aku yang ingin membunuhmu, tapi aku dan kakak tertuaku yang ingin membunuhmu," kata lelaki kurus itu. "Apa?" Pria kekar itu berbalik dan menatap pria berjubah brokat itu dengan tak percaya. Sebelum dia sempat membuka mulutnya, pria berjubah brokat itu meninjunya. Boom! Tubuh lelaki kekar itu langsung ambruk, dan seberkas jiwa melayang keluar dari tubuhnya. "Kakak, kenapa kamu melakukan ini?" Jiwa lelaki kekar itu bertanya dengan marah. "Kau benar-benar bodoh. Cepat atau lambat kau akan membunuh kami berdua. Lebih baik kau membunuhmu secara langsung untuk menghindari masalah di masa mendatang." Setelah lelaki berjubah brokat itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan jiwa pihak lain itu langsung berubah menjadi abu, seolah-olah lelaki kekar itu tidak pernah ada. Hanya palu meteor yang jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Bab 4709, Jaga Dirimu. "Kakak ketiga, kau tidak akan menyalahkan kakak tertuamu atas perbuatanmu ini, kan?" tanya lelaki berjubah brokat. "Saudaraku, aku sudah lama ingin membunuh si idiot ini. Dia hanya orang yang kasar dan tidak punya otak. Kalau bukan karena kita berdua yang membantunya, dia pasti sudah mati berkali-kali. Hari ini dia benar-benar mengatakan sesuatu tentang membunuh Tuan Muda Kota Matahari Bulan. Otak babi seperti ini pasti akan membuat kita kerepotan," kata lelaki kurus itu. "Sekarang hanya ada kau dan aku, kita harus saling percaya. 100.000 batu roh abadi itu penting, tetapi yang terpenting adalah kehidupan. Jika kamu sudah mati, apa gunanya sejuta batu peri?" kata lelaki berjubah brokat. "Saudaraku, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah dibutakan oleh keuntungan." Pria kurus itu mengangguk. "Baguslah kalau kamu mengerti. Kami hanya kultivator biasa. Meskipun kami telah bekerja keras untuk berkultivasi hingga tingkat ke-9 alam Mahayana, dibandingkan dengan klan dan kekuatan besar itu, kami bahkan tidak lebih baik dari semut. Sekarang begitu banyak kekuatan telah datang ke dinasti Xiao, bahkan jika kita membunuh Dev dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi, apakah menurutmu kita bisa hidup dengan aman? Lagi pula, mustahil bagi 10 istana untuk memberi kita 100.000 batu roh abadi." Lelaki berjubah brokat itu berkata tanpa daya. Meskipun kekuatan mereka saat ini memungkinkan mereka menjelajahi seluruh dunia surga dan manusia, mereka tetap saja seperti semut ketika menghadapi kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia. Alasannya adalah karena mereka tidak memiliki dukungan dan kekuatan sendiri. Sungguh sulit bagi seorang kultivator biasa untuk bertahan hidup di dunia surga dan manusia. "Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Pria kurus itu bertanya. Tunggu kesempatannya," kata lelaki berjubah brokat. "Kesempatan apa?" tanya pria kurus itu. Namun lelaki berjubah brokat itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap kosong ke arah Xiao dinasti di kejauhan. Dinasti Xiao. "Ayah, sudah ada lebih dari selusin aura mengerikan yang mengelilingi dinasti Xiao." Xiao Feng berkata kepada Xiao Yuanshan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Xiao Yuanshan memasang ekspresi serius di wajahnya, dia tidak mengatakan apapun, dia hanya menatap kosong ke arah datangnya malapetaka guntur. Satu-satunya yang ia harapkan sekarang adalah Dev akan segera melunakkan tubuhnya. Bagaimanapun, orang-orang ini datang ke sini untuk Dev. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar badai petir. Seketika itu juga, cahaya kemasan melesat ke langit. Kekuatan cahaya kemasan ini sangat dahsyat, yang berarti seseorang telah berhasil mengatasi kesengsaraan. Seiring dengan semakin banyaknya biksu yang berhasil melewati kesengsaraan, awan guntur di langit berangsur-angsur menipis, dan kesengsaraan guntur juga menjadi jauh lebih lemah. Ketika petir terakhir menyambar Dev, dia tiba-tiba membuka matanya. Ledakan-ledakan. Cahaya kemasan meledak dari tubuh Dev, lalu melesat langsung ke langit. Cahaya kemasan itu meledak di udara, lalu aura mengerikan tiba-tiba menyebar ke seluruh dinasti Xiao, membuat semua orang merasa sangat tertekan. Di bawah tatapan semua orang, Dev perlahan berjalan keluar dari cahaya kemasan. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev berwarna kemasan, bahkan rambutnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia memancarkan kekuatan dan tekanan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan fisik murni, tanpa kekuatan spiritual apapun. Yunli berjalan keluar ruangan dan menatap Dev dari jauh, dengan rasa iri dan kagum di matanya. "Tuan Dev, selamat. Tubuh Anda telah menjadi sangat kuat." Xiao Yuanshan segera menyambutnya dan berkata dengan gembira. Dev tersenyum tipis dan melihat ke arah ratusan biksu. Meskipun para kultivator ini berhasil mengatasi kesengsaraan, jalan di depan akan menjadi semakin sulit. Bagaimanapun, kali ini, kesengsaraan itu ditanggung oleh Dev sendiri. Meskipun kesengsaraan semacam ini berhasil, kultivasi di masa mendatang akan sangat sulit, dan bahkan dapat menyebabkan stagnasi dalam kultivasi.
Inilah sebabnya mengapa orang yang sedang mengalami kesengsaraan tidak suka mencari bantuan dari kekuatan eksternal. Kaisar Xiao, saya harap Anda dapat menjaga para biksu ini. Dev berkata pada Xiao Yuanshan. Jangan khawatir, Tuan Dev. Kami di dinasti Xiao akan mengingat pengorbanan yang mereka lakukan untuk menempa tubuhmu. Aku akan meminta Xiao Feng untuk mencatatnya dan memberikan lebih banyak sumber daya kepada para kultivator ini. Kata Xiao Yuanshan. Bab 4710, bukan lawan. Dev mengangguk, lalu menatap ke udara dan berkata perlahan, dengan begitu banyak aura yang kuat, tampaknya 100.000 batu roh abadi memang sangat menggoda. Xiao Yuanshan tertegun dan bertanya, Tuan Dev tahu tentang perintah pembunuhan 10 istana. Tentu saja aku tahu, semua orang ini pasti akan datang menjemputku, kan? Dev tertawa. Xiao Yuanshan mengangguk, lalu menceritakan kepadanya apa yang terjadi setelah Dev melembutkan tubuhnya. Tuan Dev, orang-orang ini semuanya adalah kekuatan tersembunyi dari alam surga. Saya pernah melihat 3 dari mereka sebelumnya. Mereka semua berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Mereka semua adalah eksistensi yang tidak boleh diremehkan. Sekarang mereka tidak berani masuk ke dinasti Xiao untuk mencari masalah denganmu. Menurutku, sebaiknya kau tetap tinggal di dinasti Xiao dan jangan keluar dengan mudah. Kata Xiao Yuanshan. Puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Dev tersenyum, dan tiba-tiba tubuhnya menghilang. Xiao Yuanshan ketakutan dan segera berteriak, semuanya, keluar dan lindungi Tuan Dev. Dalam sekejap, ratusan kultivator di seluruh kota kekaisaran terbang ke udara dan mengikuti Dev dari dekat. Ini aku datang. Lin Kedong memandang ratusan kultivator yang terbang keluar dari kota kekaisaran dinasti Xiao dan tersenyum tipis. Segera, Dev muncul di depan Lin Kedong. Dev melihat Lin Kedong dan Lin Ruoya di belakang Lin Kedong, dan merasa jauh lebih santai. Karena mereka berdua bergabung, Dev tidak takut. Alam Mahayana tingkat kedua, lumayan. Lin Kedong menatap Dev dengan tatapan arogan dan mencibir, apakah kamu Dev? Ya, siapa kamu? Dev bertanya. Orang yang membunuhmu, kata Lin Kedong, dan dia muncul di depan Dev dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, Lin Kedong menyerang Dev. Dia harus membunuh Dev sesegera mungkin, mendapatkan 100.000 batu peri, dan kemudian kembali ke kota matahari dan bulan untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Sosok Lin Kedong mendekat bagai kilat, namun saat ia hendak bergerak, sosok Dev menghilang di tempat bagaikan hantu. Serangan Lin Kedong meleset dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Bagaimana mungkin? Lin Kedong terkejut, lalu merasa merinding. Dia tiba-tiba berbalik, hanya melihat Dev muncul di belakangnya dengan senyum menghina di wajahnya. Kecepatanmu sungguh mengecewakanku. Dev berkata dengan lembut, lalu menamparkan dengan telapak tangannya, mengenai punggung Lin Kedong. Lin Kedong mengerang, tubuhnya terlempar ke depan bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam tanah dengan keras, dan menimbulkan awan debu. Dua lelaki berjubah brokat yang tidak jauh dari situ menyaksikan kejadian ini, dan mereka terkesiap kaget. Apakah ini kekuatan alam Mahayana tingkat kedua? Pria kurus itu berbisik, matanya penuh ketidakpercayaan. Lin Kedong bangkit dari tanah, wajahnya semuram air dan hatinya terbakar amarah. Dia tidak pernah menyangka akan dipermalukan seperti ini di hadapan Dev dan merasa amat kesal. Serangan tadi berhasil ditanggulangi sepenuhnya oleh Dev dengan mudah, dia bahkan tidak sempat melakukan serangan balik. Apakah kamu berani datang lagi? Dev tersenyum tipis, dengan kilatan main-main di matanya. Kamu, wajah Lin Kedong berubah marah dan dia menggertakkan giginya dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Dev, tetapi dia tidak akan pernah menerima kekalahan. Jadi dia menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, dan bersiap untuk menyerang lagi. Konyol sekali. Dev menggelengkan kepalanya, lalu sosoknya melesat dan muncul di depan Lin Kedong lagi. Kekuatan spiritual di tangannya mengembun dan berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menuju Lin Kedong. Jangan ke sini. Lin Kedong mundur ketakutan, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kecepatan Dev begitu cepat sehingga dia memaksanya ke dalam situasi putus asa dalam sekejap. Apakah ini hasil yang kamu inginkan? Dev tersenyum dingin, dan cahaya di tangannya langsung meledak, mengenai jantung Lin Kedong. Bab 4711, bunuh dia. Lin Kedong menjerit, dan tubuhnya terhempas lagi seperti layang-layang yang talinya putus. Dia jatuh terduduk dengan keras, darah menyembur keluar. Beraninya kau melihat ini, Lin Ruoya menghunus pedangnya dan menyerang Dev. Tidak peduli seberapa merajalelanya Lin Kedong, dia adalah pangeran tertua. Sebagai pengikutnya, jika Lin Kedong dalam bahaya, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman, dan keluarganya juga akan terlibat. Menghadapi serangan Lin Ruoya, Xiao Yuanshan melompat dan mengepung Lin Ruoya dengan banyak biksu dinasti Xiao. Lin Ruoya hanya berada di alam Mahayana tingkat 8. Dia sama sekali tidak dapat menahan serangan Xiao Yuanshan dan anak buahnya dan dengan cepat ditundukkan. Lelaki berjubah brokat itu tertegun, sama sekali tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapannya. Lin Kedong adalah seorang pejuang kuat di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, tetapi dia sama sekali tidak mampu melawan balik di hadapan Dev. Sungguh tidak dapat dipercaya.
Baru saja mereka ingin membunuh Dev dan mendapatkan 100.000 batu peri, tetapi sekarang setelah melihat pemandangan ini, mereka tidak tahu lagi. Apa yang masih kau lihat? Datang dan bantu aku. Lin Kedong menatap laki-laki berjubah brokat itu dan meraung, hatinya dipenuhi rasa malu dan marah. Namun, pria berjubah brokat itu ragu-ragu. Dia takut dengan kekuatan Dev dan tidak ada yang berani melangkah maju dengan mudah. Pada saat ini, Dev seperti seekor singa, siap mencabik mangsa di depannya kapan saja. Sepertinya kamu tidak istimewa, kata Dev tenang, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Lin Kedong menggertakkan giginya, merasa sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang putus asa, dan Dev di depannya adalah seseorang yang tidak dapat dia lawan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev, seorang master alam Mahayana tingkat 2, akan memiliki kekuatan seperti itu. Dia sama sekali tidak mampu melawan balik di hadapan Dev. Wah, tahukah kamu siapa aku? Lin Kedong memelototi Dev dan bertanya. Aku tidak peduli siapa dirimu. Karena kau di sini untuk mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia menamparkan Lin Kedong lagi. Faktanya, Dev mengira Lin Kedong adalah anggota dari 10 istana. Yunli pernah berkata bahwa Huo Qing dari 10 istana dikirim untuk menghadapinya. Terlebih lagi, Dev telah berjanji pada Yunli untuk membunuh Huo Qing, jadi Dev bertindak tanpa ampun. Jika Dev tahu bahwa Lin Kedong adalah kakak laki-laki Lin Keting, dia tidak akan pernah mengambil tindakan drastis seperti itu. Melihat Dev menyerang lagi, Lin Kedong sangat takut hingga dia buru-buru mundur, tetapi kecepatannya tidak secepat Dev. Wah! Dev menepuk punggung Lin Kedong, dan Lin Kedong terjatuh ke tanah dengan darah muncrat dari mulutnya, tampak menyedihkan. Saat ini, mata Lin Kedong penuh ketakutan. Biarkan aku mengantarmu. Dev menatap Lin Kedong yang malu dan hendak menginjak-injak kepalanya hingga berkeping-keping. Berhenti. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas, dan kemudian Lin Kevan muncul di depan Dev. Dengan dorongan telapak tangan, Dev tanpa sadar mundur 2 langkah. Kakak, kamu baik-baik saja. Lin Kevan membantu Lin Kedong berdiri. Ketika Lin Kedong melihat Lin Kevan datang, dia langsung merasa yakin bahwa dia punya seorang penolong. Saudara keempat, bunuh dia untukku. Lin Kedong menggertakkan giginya, matanya terbuka lebar, dengan ekspresi seolah-olah dia ingin memakan seseorang. Lin Kevan menatap Dev dan bertanya, apakah kamu Dev? Benar sekali. Dev mengangguk, lalu menatap Lin Kedong dan bertanya, apakah kamu di sini untuk mati juga? Lin Kevan tidak peduli dengan nada tidak sopan Dev, tetapi menatap Lin Kedong dan berkata, saudaraku, ayahku telah memerintahkanmu untuk kembali bersamaku sesegera mungkin. Aku ingin, Lin Kedong tidak mendengarkan sama sekali dan bertekad untuk membunuh Dev. Bagaimana mungkin Lin Kedong bisa mentolerir Dev mempermalukannya di depan umum? Pada saat ini, Lin Kevan mengeluarkan token dan berkata dengan serius, ayah telah memerintahkanmu untuk kembali bersamaku. Jika kamu tidak pergi, maka kamu tidak boleh kembali. Bersambung.